terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu pelihara hidupku. Semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku
setia, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Bersyukur buat kasih dan setiamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
Rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sungainya keruning, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung kepadanya. Dari tatanya yang teduh, mengalir sungainya keruning, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung kepadanya. Sungai membuatku
bebaskan hati. Sungai yang Allah membuatku bersuka, dan ku bersuka Allah di sini. Sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati. Sungainya Allah membuatku bersuka, dan ku bersuka Allah di sini. Sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati. Sungainya Allah membuatku bersuka, dan ku bersuka Allah di sini. Dan ku bersuka, dan ku bersuka, dan ku bersuka Allah di sini. Di hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menampakkan diri-Mu, menampakkan wajah-Mu yang sesungguhnya, sehingga kami dapat mengenal watak-Mu, mengenal esensi-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi maksud-Mu. Sungguh Engkau nyata Tuhan, Engkau nyata setiap hari, Engkau nyata setiap hari Tuhan, sehingga kami dapat memandang indahnya wajah-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan, Firman-Mu adalah keselamatan. Dalam firman-Mu kami beroleh hidup, dalam firman-Mu kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Oh, haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur
Malam hari ini kembali kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Silakan Tuhan memenuhi kami dengan firman-Mu. Karena Engkau nyata. Engkaulah pencipta kami dan kami adalah ciptaan. Tundukkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Ya Kak, foto Kak. Tiga. Sudah. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Cek dulu ya. Kita absen dulu. Shalom keluarga Yabes. Shalom Jelita. Shalom Jessica. Shalom Bang Yabes. Shalom Inang Uda sama Uda. Apa kabarnya malam ini? Pertama. Shalom, selamat malam semuanya. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes. Puji Tuhan. Kompak ya. Mangsang. Kompak mereka. Baik, sekarang turun ke bawah. Shalom Bang Tian. Esther sama Bow. Emang Boru gak nampak. Apa kabar malam ini? Shalom semua. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes. Haleluya. Sekarang Shalom Kakak Glory sama Adik Boas. Apakah semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes. wah keren. Oke, sekarang kemana lagi? Tadi kayaknya ada Marvel ya. Shalom Kak Kesia, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes. Hai, mana Bahuti? Kamu di mana ini? Bauti tidur. Tidur ya Bahuti ya. Coba kalian Bahuti tidur. Ngantuk. Ke kebun tadi Bahuti? Enggaknya. Enggak, di sini hujan seharian. Oh iya. Tapi sehat kan Bahuti kan? Sehat. Baik, puji Tuhan. Sekarang Shalom Bu Uli, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, sukacita, berkat melimpah. Yes. Baik, puji Tuhan. Shalom Tante Heni, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Amin. Yes. Amin, puji Tuhan. Sekarang yang di studio, Shalom semua yang di studio, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes. Baik, puji Tuhan. Semuanya kabarnya sehat ya. Berkat Tuhan berlimpah. Amin. Yes. Baik. Sekarang kita akan dengarkan lagi firman Tuhan ya.
Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita akan memasuki firman Tuhan itu ya. Cepat atau lambat, saudara. Kita akan memasuki firman itu. Kita akan memasuki zaman yang baru. Secara perlahan namun pasti kita akan meninggalkan sejarah masa lalu. Jadi saudara, sebetulnya saudara ya, ketika terus kita membicarakan satu perkataan, maka kita masih akan tetap di bawah pengaruh masa lalu gitu. Nah, tapi saudara, karena kuatnya, karena saktinya kitab suci itu saudara ya, sakti sekali dia saudara, sehingga sulit sekali manusia melepaskannya, karena kan sudah ditabiskan. Tuhan pun mengakuinya saudara. Nah, namun saudara, secara pasti saudara ya, maka seluruh manusia ini akan dibawa ke zaman yang baru. Saya ya. Jadi secara perlahan mari dengarkan saja firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu nggak memaksa kita. Karena memang saudara, hari Tuhan itu bukan seperti yang kita bayangkan. Jadi hari Tuhan itu memang adalah kejutan gitu. Siapapun pasti terkejut, pahlawan pun dia. Kalau dikatakan pahlawan, itu berarti dia juga pasti wawasannya luas juga. Tapi kalau dikatakan pahlawan pun menangis, pasti ada sesuatu yang akan membuat kita itu akan sulit melewati satu zaman ini, saudara. Ya, saya harap saudara memperhatikan ya setiap kata-kata ini. Kata-kata ini adalah benar, saudara. Ya, akan sulit kita melewati masa-masa ini. Nggak terduga soalnya. Namun Tuhan itu memang dengan segala hikmatnya, dia itu bisa membawa kita dengan smooth sebetulnya. Ya, walaupun berat juga gitu. Mungkin kita lolos gitu. Mungkin kita nampaknya kita bisa melewati satu hari, satu zaman gitu. Tapi begitu itu menimpa orang lain yang berkaitan dengan kita, menimpa anggota keluarga kita, kita juga pasti akan kena imbasnya juga gitu. Iya, pasti. Jangankan satu keluarga, satu pasangan aja suami istri, itu boleh menyaksikan bagaimana ketika itu menimpa seseorang gitu ya, misalnya pasangannya gitu, kalau nggak suami istri gitu, itu yang sudah yang paling dekat lah itu, pasti akan sulit saudara melewatinya saudara. Iya. Jadi karena kami mengalaminya, saya mengalaminya gitu ya, bersama dengan istri saya. Suka saya ingatkan istri saya, ingat nggak? Kemarin kita lewat loh. Mustahil loh kita lewat kemarin. Saya suka mengingatkan gitu ya. Suka mengingatkan gitu ya. Ayo. Tahu nggak? Walaupun masalah itu tetap ada, ya, belum terselesaikan, namun hari itu selalu baru. Iya. Itulah hebatnya saudara Tuhan itu. Enggak, Tuhan itu selalu baru gitu. Jadi walaupun kita misalnya kita nggak berdoa, walaupun nampaknya tidak terjadi perubahan, namun percayalah, Tuhan itu selalu baru. Iya, itu kebenaran saudara ya. Itu kebenaran. Saudara mesti belajar mempercayai dan menghidupinya. Jangan mau kalah dengan keadaan gitu. Jangan mau kalah. Rasanya berat untuk melewati satu hari demi satu hari gitu. Ya, untuk kita boleh mengerti tentang Tuhan Yesuslah jalan gitu ya. Perhatikan ya, ada perubahan dari ketika Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup gitu. Dengan firman Tuhan
Apa ini? Kenapa? Jauh suaranya? Cek 1. Apa ini? Cek 1. Gimana suaranya? Oh, gara-gara mic yang satu kali. Cek 1 2. Jauh Pak, masih jauh. Sekarang? Masih jauh? Cek 1 2. Sekarang bagaimana? Yang bilang jauh itu coba bilang masih jauh nggak gitu. Sudah oke? Sudah ya? Jawab aja, nggak apa-apa. Kita nggak terburu-buru kita. Santai juga. Seberapa yang bisa kita dengarkan, jawab aja. Gimana suaranya? Masih kecil Pak kalau di sini, nggak tahu lah. Yang lain gimana? Yang lain? Dijawab, dibilang loh supaya dengar gitu loh. Karena kan kalau yang lain tuh buka handphone, kalian ngangkat tangan nggak kelihatan loh. Bagus tuh. Iya, maksudnya itu dijawab, bukan angkat tangan. Bagus kok Pak, jelas. Oke, bagus. Puji Tuhan ya. Berarti masalah pada kalangan sendiri ya. Iya, nantulang ya. Oke, baik ya. Kita lanjutin ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ditanya gitu dijawab aja, karena kan nggak ada masalah kita. Karena kalau saudara ngangkat tangan, kalau saya bisa lihat semua, kalau yang pakai laptop bisa lihat semua. Tapi kalau yang pakai handphone itu nggak akan kelihatan, yang angkat tangan itu nggak kelihatan, nggak tahu. Karena kan yang muncul kan satu, ya kan? Atau paling 2 gitu. Atau yang bicara yang kelihatan di layarnya. Oke, baik ya. Coba kita lanjutin ya. Tadi mungkin karena handphone. Harusnya sih kalau saya lihat di sini sih bagus, nggak masalah. Harusnya, ya. Saya lihat dari tampilannya nggak ada masalah ya. Oke, baik. Cuman kadang-kadang kalau jauh dari mic-nya jadi kurang jelas. Oke, jadi perhatikan saudara ya. Jadi pada waktu Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Lihat perbedaannya. Kalau saya ceritakan ini, lihat perbedaannya. Ya. Ada perbedaan yang sangat mencolok sebetulnya. Antara cara kepercayaan kita dulu dengan cara kepercayaan kita sekarang. Ada bedanya. Namun selalu ingat ya, jangan pernah saudara merasa takut gitu. Saudara maju saja terus, karena memang inilah masanya Tuhan itu menampakkan diri. Gitu ya. Jadi kalau saudara mendengarkan hal-hal yang baru, gak usah kaget gitu. Ikutin saja. Percayalah. Tuhan berdaulat gitu. Selama ini memang saudara ya, kata-kata kalau dikatakan Tuhan itu hadir itu masih agak asing gitu. Selama ini gitu. Karena orang itu selalu masih di dalam keadaan menanti-nantikan Tuhan gitu. Jadi manusia sekarang atau orang percaya sekarang tidak melihat, tidak mengetahui di zaman mana mereka sekarang. Jadi mereka hanya melihat, mereka hanya ikutin arus yang sedang terjadi gitu. Tidak tahu kalau Tuhan itu sudah ada di zaman apa, nggak tahu gitu. Di situ masalahnya. Jadi perhatikan saudara, saya ada satu bagian firman Tuhan saya baca begini, dikatakan, "Akulah yang menciptakan iblis," dia bilang. Oke, perhatikan, akulah yang menciptakan iblis. Dia nggak mengatakan akulah yang menciptakan malaikat.
Kan kita tahu kan iblis adalah malaikat yang jatuh. Namun di frasa firman Tuhan itu dikatakan akulah yang menciptakan iblis. Tahu artinya apa? Memang iblis itu dia adalah roh yang memberontak terhadap Tuhan. Gitu ya. Namun ingat, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk di alam roh, semua itu tidak luput dari pengawasan Tuhan. Oke? Jadi ketika iblis itu mulai memberontak, gitu ya, mulai nggak tahu di zaman berapa, karena kan zaman kekekalan namanya. Kalau disebut zaman kekekalan itu nggak tahu tahun berapa, itu nggak tahu, nggak ada penanggalan. Gitu ya, itu artinya ya. Nah, jadi dia itu memberontak. Oke? Nah, waktu dia memberontak itu, jadi Tuhan itu tetap pada posisinya. Dia Tuhan, dia nggak berubah. Namun dia memperhatikan pemberontakan itu. Karena ingat, kan segala sesuatu kan yang mengendalikan itu Tuhan, termasuk iblis. Iya, iblis itu nggak bisa berbuat apa-apa dengan sendirinya. Semua ada kendalinya. Oke? Nah, tahukah saudara? Jadi, ketika di satu masa dikatakan begini, sekarang ini dia mau menaklukkan iblis. Ingat, menaklukkan itu kita bukan sedang berperang melawan dia pakai kuasa. Aku enyahkan engkau, aku injak-injak. Enggak kayak gitu. Tetapi mengubah watak manusia. Sehingga akhirnya iblis itu, akhirnya manusia itu akan keluar dari pengaruh iblis gitu. Jadi Tuhan itu hanya menampakkan diri. Jadi kenapa dikatakan Tuhan itu kayak membiarkan? Oke. Sebetulnya bukan membiarkan, tetapi iblis itu dibiarkan supaya dia itu menunjukkan semua sifatnya dia. Gitu. Jadi sampai istilahnya gini, sampai apa yang ada pada dirinya itu mau menghancurkan, mau membinasakan, semuanya itu dilampiaskan. Sampai ketahuan semua, seluk-beluk dia sampai ketahuan semua. Sampai akhirnya semua orang akan memandang gitu. Semua manusia. Jadi firman sekarang di akhir zaman bukan lagi sekedar untuk umat pilihan. Bukan lagi sekedar untuk kita. Tetapi dia akan sering menyebutkan nama manusia. Gitu. Bukan lagi agama tertentu. Jadi saudara juga harus mulai terbiasa menggunakan atau memikirkan perkara yang baru ini gitu. Jangan lagi mau tinggal di yang lama ya. Karena kita sedang memasuki masa itu. Jadi memang segala sesuatu di dunia ini, apa yang saudara lihat, yang tadinya rasanya nggak mungkin, bagaimana caranya Tuhan memulihkan? Karena sudah sangat dikuasai, sudah sangat rusak. Jadi kalau kita melihat sudah sangat rusak, berarti disitulah Tuhan segera akan menampakkan dirinya. Gitu. Itu kebenaran. Jadi harus berubah gitu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu keadaan, jangan lagi mau dikuasai oleh keadaan itu gitu. Mulailah cari kebenaran. Mulai cari gitu. Ini masanya benar-benar kita melihat Tuhan yang sesungguhnya. Ingat ya, saya kembali ke rasa yang tadi itu. Perhatikan. Ingat ya, ini masanya di mana iblis itu kayak menunjukkan semuanya supaya ketahuan, ini loh dia gitu. Manusia pun akan sadar.
akan ditinggalkan nanti dia. Dia akan sendirian nanti. Gitu ya. Nah, jadi itu satu bagian ya. Satu bagian lagi begini. Di masa yang lampau Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pasti ada tergambar di dalam pikiranmu tentang satu sosok. Ketika engkau mengatakan nama Yesus, pastikan engkau akan teringat satu sosok, satu pribadi. Pasti yang paling gampang itu wajah yang ada di kalender. Namun sekarang ketika diberitakan kepadamu bahwa Tuhan menampakkan diri dengan wajah yang berbeda, pengertianmu sudah berbeda sekarang kan? Oke, tentu ketika saat kita memandang, karena kan dikatakan dia datang ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan, dan lain sebagainya kan? Berarti dia datang dalam wujud manusia. Kita mesti menanti-nantikan. Kalau dulu saudara, setiap orang yang datang berkunjung ke rumahnya harus diterima dengan baik. Iya, jangan-jangan dia salah satu daripada malaikat Tuhan. Tapi kalau di akhir zaman, kita harus menerima. Jangan-jangan itu Tuhan. Tapi itu kan satu pribadi ya yang kita lihat. Oke. Namun sekarang dia mengatakan begini, perhatikan. Firmanlah jalan. Firmanlah kebenaran. Firmanlah hidup. Jadi sekarang dia katakan firman. Jadi masa firman menjadi manusia itu satu masa. Tapi sekarang kata-katalah firmanlah nampaknya sih lumrah gitu. Tapi nanti perhatikan saudara. Dari kita mendengarkan firman itu, dari situlah pengenalan kita akan Tuhan menjadi sangat nyata sekali. Iya. Disitulah benar-benar manusia ini akan mengalami satu wawasan yang sangat luas sekali. Iya. Disitulah tembok-tembok suku, tembok-tembok negara, batas-batas negara, batas-batas wilayah, batas-batas agama, tembok-tembok agama, disitulah akan diruntuhkan gitu. Iya. Firman akan berkumandang. Saudara, kalau saudara jeli melihat ini ya, melihat misalnya kalau saudara lihat talk show gitu ya, atau apa kayak apa namanya ya, kayak diskusi-diskusi baik di televisi gitu ya. Walaupun dia tokoh-tokoh, dia sudah jelas dia itu orang Muslim gitu ya, dia kan mulai terbiasa mengucapkan isi Alkitab loh saudara. Dulu enggak. Iya. Dan ternyata sekarang orang-orang Kristen pun dia menjadi terbiasa, dia mengucapkan bagian-bagian daripada isi Alkitab gitu. Jadi mulai kesamaan-kesamaan yang dalam satu kitab itu mulai diungkapkan gitu. Mereka mulai mengungkapkan tentang kemahakuasaan Tuhan gitu. Iya. Dari perbincangan-perbincangan itu gitu. Jadi sekarang benar-benar Tuhan yang dulu terbelenggu oleh agama. Di agama Muslim, di agama Buddha, di agama Kristen. Tadinya terbelenggu di sana Tuhan itu saudara. Tapi sekarang belenggu itu diruntuhkan. Jadi sekarang firman ini menjadi berkumandang gitu. Iya. Disitulah kita melihat kuasa daripada firman itu. Jadi kalau misalnya saudara mulai mendengarkan tentang kata-kata yang baru, ketika misalnya saya sebut begini ya, kita mesti keluar dari bayang-bayang sejarah masa lalu gitu. Saudara, itu adalah firman Tuhan. Tapi mungkin saudara tidak akan berani membaca itu gitu. Karena bagi saudara, kesaktian daripada Alkitab itu masih belum bisa saudara lepaskan gitu. Saudara masih belum bisa menerima firman yang baru di atas Alkitab itu. Jadi kalau saya mengatakan hal itu, tenang saja. Jangan takut.
Karena Tuhan ada di sini. Arti Tuhan ada di sini, kamu tidak boleh takut. Gitu. Itu ya. Mesti punya kayak gitu. Roh Kudus ada dalam hatimu. Tidak seorang pun bisa mengambil iman saudara. Nggak ada yang bisa ngambilnya. Dan ingat, Tuhan lebih berkuasa daripada para penyesat. Sehebat apapun manusia itu tertipu, kalau dikatakan Tuhan berdaulat, tidak akan bisa menipu yang lain. Nggak bisa. Lihat ya, seseorang bahkan penyampai sekalipun bisa tertipu. Iya. Bisa tertipu, saudara. Tetapi kalau kita percaya Tuhan itu berdaulat, engkau akan percaya, engkau gak akan tertipu. Siapapun engkau. Iya. Setingkat apapun pengetahuanmu, jangan takut. Engkau gak perlu harus belajar lagi doktrin-doktrin yang lama tentang Tritunggal. Enggak usah. Percayalah. Iya. Dia datang dengan nama yang baru. Dengan pekerjaan yang baru. Jadi sekarang ketika dikatakan firmanlah jalan. Itu berbeda. Kalau dulu satu sosok dia. Sekarang dia firman. Perkataan yang baru. Lihat nanti saudara. Hanya dengan ketika engkau mendengarkan firman yang baru inilah, baru engkau akan melihat keselamatanmu. Iya. Baru kita akan melihat bagaimana dunia ini diselamatkan. Baru kita akan melihat. Tadinya kita nggak melihat keselamatan kita. Jadi walaupun Tuhan menjelaskan, kita kembali ke awal ketika menjelaskan tentang Nuh di sini. Perhatikan saudara. Jadi walaupun misalnya, jadi kan saudara perhatikan ya. Saya mengajar itu, saya mengajar bebas. Oke? Saya mengajar bebas. Saya belajar menundukkan diri saya di hadapan Tuhan. Saya tidak didikte Tuhan gitu. Enggak. Tapi satu hal di dalam hati saya percaya Tuhan suatu saat di akhir zaman, dan saya tahu ini akhir zaman, akan mengajar semua kita. Makanya dalam hal ini saya nggak ada, saya mesti menyangkali diri saya, mesti. Ya, karena saya pun butuh Tuhan, saya pun butuh firman. Iya. Jadi mari kita lihat nanti ketika kita mengumandangkan firman Tuhan ini. Ketika saudara mulai berani membaca firman Tuhan ini, oke, izinkan firman Tuhan itu ngajar saudara. Lihat. Bukan saya ngajarin saudara. Saya hanya bersekutu. Saya hanya membuka mulut saya tergantung kepada bagaimana saya itu rindunya akan Tuhan. Iya. Tapi selanjutnya nanti saudara akan melihat betapa berkuasanya firman ini. Iya. Saudara akan lihat bagaimana di dunia ini saudara terjadi kegoncangan. Itu sudah pasti. Diam-diam perhatikan aja. Diam-diam bilang kayak gini. Iya juga ya. Benar juga ya. Ketika saudara mendengarkan berita kayak gini, berita kayak gitu. Iya juga ya. Kalau sudah seperti itu saudara, makin perkuatlah, makin berusahalah mendekat kepada Tuhan itu. Mulailah naikkan doa-doa dari dalam hatimu. Iya, ungkapkan ketidakmengertianmu sama Tuhan. Ungkapkan aja. Ungkapkan aja. Sama, Tuhan yang di dalam saudara yang kau percayai itu dia. Nanti dialah yang akan menampakkan diri kepada saudara. Dia akan bilang kepadamu, akulah yang menuntun engkau. Jadi dia kayak cerita semua dalam perjalanan hidup saudara. Masing-masing kan kita punya sejarah. Iya. Dia akan ceritakan, membuat kita semua yang ada di sini jadi punya tujuan hidup.
bahkan kata-kata kita akan menjadi hidup gitu. Itulah ajaibnya firman ini. Ajaib sekali. Kalau saudara bisa lihat ajaibnya firman yang ada di kitab suci, di Alkitab, saudara akan melihat betapa lebih luar biasanya, lebih ajaibnya, lebih berkuasanya firman Tuhan zaman sekarang. Iya. Bahkan firman Tuhan zaman sekarang jauh lebih banyak. Kalau kitab suci gampang aja saudara mengingatnya. Coba semua kan tentang kisah aja. Coba lihat semua. Kisah-kisah kan kebanyakan kan. Kebanyakan kisah loh saudara. Dan firman itu kebanyakan untuk mereka masing-masing secara pribadi. Sebetulnya. Iya. Kan itu pergumulan Daud. Itu kan pergumulan Salomo. Itu kan pergumulan Ayub. Yesaya. Untuk bangsa itu. Kan di dalam kitab surat-suratnya Paulus. Itu kan suratnya dia. Itu kan isi hatinya dia kebanyakan. Namun. Karena itu sudah ditahbiskan menjadi kitab suci. Jadilah kitab suci. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul. Padahal itu omongannya Paulus. Tapi karena itu dikatakan firman Tuhan. Jadilah memang seperti itu. Tapi tentu saudara. Di zaman akhir. Tuhan akan menjelaskan asal usul daripada perkataan itu. Terus terang dong Tuhan yang zaman sekarang. Dia akan ceritakan siapa mereka semuanya. Di zaman itu. Tentu firman Tuhan zaman sekarang akan mengatakan. Baru sekarang. Firman ini diucapkan. Dulu belum. Di zaman yang lampau firman ini belum diucapkan. Ya belum waktunya. Makanya kita akan melihat benar-benar dunia atau zaman yang sedang kita masuki akan berbeda sekali. Berbeda sekali. Makanya benar-benar saudara, jadi Tuhan yang Maha Kuasa sekarang ini saudara. Yang pertama kali Tuhan menjejakkan kakinya itu di Bukit Sion itu. Atas orang ini gitu ya. Itu seperti membuka kotak Pandora. Iya. Memang dia manusia biasa. Tapi firman Tuhan katakan dia manusia ilahi. Iya. Tapi dia buka kotak Pandora saudara. Dan ingat dia memiliki Roh Kristus. Iya. Tapi nanti kita semua tidak akan membicarakan lagi Roh Kristus. Enggak. Kita akan membicarakan tentang pencipta. Iya. Zaman itu berubah dia. Digulung semua. Keegoisan semua digulung semua. Lihat sekarang mulai berkumpul orang-orang yang hatinya murni tanpa dipandang agama. Perhatikan. Perhatikan aja. Dan biasanya orang-orang yang masih megang kuat agamanya, lihat mereka menjadi para penakut. Iya. Mereka akan disetir oleh pemerintah dunia ini. Perhatikan aja itu. Saudara kan lihat di situ perbedaannya. Jadi nggak ada salahnya saudara perhatikan ya pelan-pelan ya. Tetapi orang-orang yang memiliki hati nurani, mereka akan berkumpul entah mereka agama apapun. Orang yang memiliki hati nurani. Makanya dikatakan di Al-Quran, saudara ikuti tadi pagi itu, lihat bagaimana dikatakan Nuh itu orang benar. Orang benar itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Iya, bukan mendengarkan doktrin, bukan mendengarkan ajaran pemuka agama. Dari zaman ke zaman saudara, para pemuka agama itu mereka merasa mereka paling punya surga. Makanya mereka fasih dari gaya bahasa mereka gitu. Tapi orang-orang mulai keluar dari situ. Karena Tuhan ada di luar. Iya.
Makanya ketika Tuhan datang dulu, dia nggak datang di bait suci dia. Bahkan diruntuhkannya bait suci itu. Jadi lihat ya. Lihat bagaimana Tuhan bergerak. Saudara memang mesti benar-benar dulu di kaki Tuhan hari-hari ini. Bukan lagi menantikan Tuhan datang kedua kali, tapi mencari kebenaran. Memperhatikan firman Tuhan. Jadi ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara mendengarkan dengan penuh kerinduan. Apa yang saudara dengarkan? Perhatikan baik-baik. Ke arah mana Tuhan mau bicara. Perhatikan. Ikutin alurnya. Iya. Oh saudara, memang masa-masa ini rasanya saudara. Saya ngerasain sendiri rasanya saudara untuk melanjutkan hari-hari setiap hari rasanya saudara. Bisa melewati satu hari rasanya Tuhan terima kasih. Iya. Seperti ini saudara, seperti rasanya itu gak punya semangat gitu loh. Iya. Tapi tahukah saudara, setiap kali kita mulai datang, dikit aja kita sadar. Dikit aja saya sadar. Ada kekuatan yang baru. Ketika saya mengucapkan perkataan yang tadi. Walaupun masalah kita sama setiap hari. Tapi Tuhan selalu berbeda setiap hari. Baru setiap hari dia. Baru. Jadi semangat kita baru setiap hari. Gak tahu gimana caranya. Tuhan bisa mengangkat kita dari yang sangat lemah sekali. Iya, gak tahu gimana caranya. Makanya perhatikan firman Tuhan. Dengerin. Iya. Rasakan aliran-aliran air hidup. Setiap hari. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus di 3,5 tahun masa itu, rasanya saudara gak melihat hasil itu saudara. Gak ada hasil. Bahkan sampai dia menampakkan diri, sampai dia gak naik ke sorga pun, lihatlah. Iya. Jadi benar yang dikatakan dia, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Iya, itu jadi kata-kata apa? Jadi kata-kata yang harus dijalani. Kan itu mana mungkin saudara? Manalah mungkin lebih baik. Lebih baik gurunya itu pergi. Mana mungkin? Lebih baiklah engkau terus di sini Tuhan. Kan gitu. Manalah mungkin. Mereka dikuatkan saat Tuhan menampakkan diri. Kayak gitu kan. Tetapi pada saat dia mau naik itu pun saudara. Ya kan? Lihat. Mereka belum ngeh juga. Suruh mereka pergi ke Yerusalem menunggu aku di sana. Dan kenyataannya memang benar, saudara. Di situ waktu pertama kali mereka mulai dengan berani. Ketika mereka mulai disesah gitu. Dan mereka keluar dengan penuh keberanian. Wow, disitulah baru benar mereka ngerti. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Ini zaman yang baru. Jadi lihat sekarang ini saudara. Betapa firman Tuhan sekarang yang tadinya kita nggak tahu apa itu firman Tuhan. Lebih powerful saudara. Iya, lebih luar biasa. Justru dengan sekarang ini kita itu jadi melihat Tuhan dengan wujud aslinya. Dengan sekarang ini, dengan kita berani menyerahkan Yesus kita. Iya, saudara. Iya. Dengan sekarang kita berani menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu diwujudkan.
Baik, saudara. Coba kita baca ya bagiannya. Oke. Minggu lalu siapa ya? Sekarang lihat dari sini ya. Dari sini sampai ke bawah ya. Nanti baru ke belakang. Oke. Ini mengenai orang benar ya. Siapa sekarang? Marvel lah, Marvel. Ayo Marvel. Lalu, apakah orang ini harus seseorang yang mengenal Tuhan? Tidak. Pada waktu itu, Nuh belum mendengar terlalu banyak tentang pengejaran Tuhan atau mengalami pekerjaan Tuhan apapun. Oleh karena itu, pengetahuan Nuh akan Tuhan sangat sedikit. Walaupun dicatat di sini bahwa Nuh berjalan bersama Tuhan, apakah ia pernah melihat? Tuh. Tunggu ya, bentar ya. Oke. Sampai ke sini. Sini. Oke. Lanjut, Marvel. Pribadi Tuhan, jawabnya, adalah pasti tidak. Karena pada waktu itu hanya utusan Tuhan yang datang ke antara manusia. Meskipun mereka dapat mewakili Tuhan dalam mengatakan dan melakukan berbagai hal, mereka hanya menyampaikan kehendak dan maksud Tuhan. Oke, perhatikan ya. Jadi apakah spesifikasi orang benar itu adalah orang yang mengenal Tuhan? Tidak. Karena pada waktu itu walaupun dikatakan Nuh bergaul dengan Tuhan, oke, tapi pada waktu itu dia belum mengenal Tuhan. Belum. Karena kan dia masih hanya cerita. Sama Adam enggak, walaupun dia berhadapan muka dengan muka gitu ya. Dia belum mengenal Tuhan, buktinya dia takut kan? Kalau dia sudah mengenal Tuhan, mana dia takut? Iya kan? Oke. Nah, jadi Nuh di sini dikatakan dia belum mengenal Tuhan. Cuman dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu kayak kita tetanggaan lah, gitu kan? Bergaul, bercakap-cakap gitu loh. Namun pada waktu itu dia mematuhi semua karena dia tahu dikatakan itu Tuhan gitu. Karena kan dari pengalaman dia kan. Dari pengalaman bersama nenek moyangnya. Namun pada waktu itu dia belum mengenal Tuhan. Meskipun mereka dapat mewakili Tuhan. Ini katakan. Karena pada waktu itu hanya utusan Tuhan yang datang ke antara manusia. Meskipun mereka dapat mewakili Tuhan dalam mengatakan dan melakukan berbagai hal. Mereka hanya menyampaikan kehendak dan maksud Tuhan. Jadi pada waktu itu sebetulnya dikatakan bergaul dengan Tuhan. Pada waktu itu sebetulnya pada waktu itu sebetulnya karena ini misteri aja ya. Jadi pada waktu itu utusan-utusan Tuhan lah melalui malaikat-malaikat yang datang menampakkan diri. Jadi sebetulnya mereka itu bukan Tuhan itu sendiri sebetulnya gitu. Karena kan dia harus mengurangi dulu derajatnya sedikit gitu. Baru bisa ngomong sama manusia gitu. Kalau langsung dia kan gimana lah yang memenuhi segala sesuatu. Kalau kita bayangkan misalnya sekarang Tuhan itu. Gimana kita bisa bayangkan? Kalau dia itu firman. Kalau bukan pernah kita mengalami bagaimana firman itu menjadi manusia. Kita gak akan pernah kenal Tuhan, gak akan pernah sampai kepada Bapa. Kalau kita tidak tahu bagaimana dia pernah menjadi manusia, kita harus terima kemanusiaan dia. Barulah kita bisa mengenal dia, kalau enggak mana bisa. Nah, jadi perhatikan saudara, apa yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kenapa dikatakan saudara sekarang ini,
Kita itu dilatih untuk menerima segala keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Jangan bersungut-sungut. Apapun itu gitu. Mengucap syukur, berani, jalani aja. Kita hanya memahami sekarang itu, pegang sedikit-sedikit firman Tuhan gitu. Apa itu? Tuhan berdaulat. Pegang itu. Gitu. Tuhan akan mengajar kita. Pegang itu. Simpan semua itu gitu loh. Jangan mau keluar dari situ. Engkau adalah ciptaan. Pegang itu gitu. Dia telah menjadi manusia. Dia telah berinkarnasi. Kalau engkau punya daging, berarti engkau mesti bisa membayangkan. Berarti kalau aku menerima firman Tuhan, berarti aku akan mengalami firman itu menjadi daging dalam hidupku. Iya dong. Berarti aku akan mengalami kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Harus dong. Harus berani dong punya pikiran kayak gitu. Harus berani punya pikiran yang berbeda. Siapa bilang aku sakit? Siapa bilang aku gak punya uang? Oh, udah semua itu. Salah itu. Tuhan ada di sini kok. Tapi kalau dia izinkan aku ngalami ini, aku masih tenangkan hatiku. Gitu. Dari sekarang yang kita dengarkan itu. Dari situlah nanti kita itu masuk kepada orang benar atau tidak. Ingat definisi orang benar itu adalah yang bisa mendengarkan suara Tuhan dan mematuhi perintahnya. Gitu ya. Latih ya, dengerin. Kan pasti mesti percaya dulu dong. Itu Tuhan. Gitu ya. Kalau mungkin saya cerita kepada orang pengalaman saya yang saya bilang cerita waktu saya sakit itu. Mungkin orang pikir hebat kali. Enggak hebat juga, biasa aja. Tapi orang juga bisa mengatakan, oh kamu itu kayak ini aja lah, kayak halu lah gitu, sukamu. Tapi nyata kok aku alami. Iya. Memang seperti yang saya bayangkan itu kayak imajinasi loh. Tapi ternyata waktu saya katakan itu nyata sekali. Memang benar-benar nyata. Waktu saya percaya itu Tuhan, dan memang itu Tuhan. Itu karena apa saudara? Karena saya percaya Tuhan berdaulat di atas semuanya. Gitu ya. Jadi lihat, mereka hanya menyampaikan si utusan-utusan Tuhan tadi. Sekarang lanjut. Siapa lagi sekarang? Siapa dulu sekarang? Kemarin Cika sudah. Sekarang Esther. Mana Esther? Gak ada Esther? Mana? Ada. Esther. Pribadi Tuhan tidak disingkapkan kepada manusia secara berhadapan muka. Di bagian kitab suci ini, pada dasarnya yang kita lihat hanyalah apa yang Nuh harus lakukan dan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi, apakah esensi yang Tuhan ungkapkan di sini? Lihat ya, pribadi Tuhan tidak disingkapkan kepada manusia secara berhadapan muka. Di bagian kitab suci ini pada dasarnya yang kita lihat hanyalah apa yang Nuh harus lakukan dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada. Dari mana perintah itu datang? Tidak digambarkan di sana. Karena memang kan sejak awal kan tidak ada peristiwa itu. Tidak ada dikatakan berhadapan muka dengan muka. Kalaupun dikatakan berhadapan muka dengan muka, ingat Musa, kamu tidak pernah melihat rupa ya. Kan gitu kan? Kalaupun ada istilah itu. Tapi Tuhan mengatakan, itu kan dari pihak Tuhan. Berhadapan muka dengan muka. Sementara di sini tidak dikatakan itu. Itu penting. Makanya supaya kita mengerti nanti, sebetulnya entah dia itu mengatakan berhadapan muka dengan muka, entah dia datang dalam wujud sosok yang gimana gitu ya, menampakkan diri. Itu tidak lebih baik
daripada apa yang kita alami sekarang. Iya. Tidak lebih hebat itu. Tidak lebih hebat Yohanes di Pulau Patmos itu. Tidak lebih hebat. Ya, tidak lebih hebat. Tidak lebih hebat Yesaya yang melihat Tuhan dengan jubahnya sampai ke bumi itu, saudara. Tidak lebih hebat daripada apa yang Tuhan katakan sekarang. Bahkan sekarang itu lebih nyata lagi, saudara. Bayangkan secara diam-diam dia menampakkan diri kepada kita. Menampakkan dirinya itu lebih seru lagi. Dia itu menjadi daging, bayangin. Bukan daging lain lagi. Di dalam kita. Macam mana itu? Sulit sekali dimengerti. Tapi ketahuilah. Kalau engkau mengerti tentang karunia Allah. Dan siapa dia yang berdiri di hadapanmu. Niscaya engkau sudah meminta kepadanya. Bayangin tuh. Itulah kita. Tapi Tuhan membuat. Walaupun kamu merasakan semua ini. Tetaplah menjadi manusia biasa. Kalau engkau mau mengalami Tuhan yang lebih banyak itu, karena hanya Tuhanlah hidup. Iya. Jadi kalaupun kita menerima kedatangan Tuhan di dalam daging kita, kita melihat segala kuasa, nggak ada gunanya itu. Tapi kalau dengan itu engkau diyakinkan tentang Tuhan itu, cukuplah. Berarti engkau terdaftar dalam kitab kehidupan, yang artinya engkau tercatat sebagai orang-orang yang hidup selamanya. Engkau tidak akan disingkirkan, engkau tidak akan dibuang, engkau tidak dihukum ke neraka bersama dengan iblis. Engkau tidak dihanguskan gitu. Jadi sekarang ini saudara, kita itu akan seperti melihat bagaimana rasanya daging kita ini ketika kita mengalami seperti yang saya katakan itu, saudara. Waduh, rasanya itu benar-benar jadi mengerti apa artinya. Apa artinya dibuang oleh Tuhan ke neraka. Iya, benar-benar gak punya hidup. Iya. Jadi kalau kita tidak mendengarkan lagi suara Tuhan di dalam batin kita, itu sungguh sangat tersiksa, saudara. Iya. Nanti saudara akan ngerti itu. Tapi puji Tuhan, saudara. Setiap hari, saudara, Dia menampakkan diri kepada kita dengan penuh kesetiaan. Dia gak terpengaruh dengan masalah kita. Dia gak nangis dengan masalah kita. Enggak. Kenapa dia enggak nangis? Karena dia tahu apa saja yang dikerjakannya akan kita rasakan. Iya, makanya dia setel yakin aja dengan dirinya. Dia sangkali semua perasaan, penderitaan yang kita alami. Karena dia tahu ini jalan terakhir. Inilah waktunya umatku akan mengenalku. Iya. Ciptaanku akan kembali kepada seperti yang aku ciptakan dan rancangkan mereka. Itulah kata-kata Tuhan dalam hatinya. Iya. Makanya setiap kali kita merasakan rasa satu tekanan, satu hal yang aduh rasanya gimana, ingatlah memandang Tuhan. Iya. Engkau mesti beriman. Engkau memandang wajah Tuhan. Mau engkau pandang ke atas, mau pandang ke kanan, mau pandang ke kiri, mau pandang ke bawah, mau pandang ke belakang. Mau engkau pejamkan matamu. Percayalah, engkau memandang Tuhan. Iya. Percayalah, engkau akan mendengarkan kata-kata yang mengatakan, tetaplah tenang. Ke kirilah, ke kananlah. Engkau akan mendengarkan kata-kata itu. Dan engkau akan merasakan ketenangan dalam batinmu.
Berarti apakah esensi Tuhan yang Tuhan ungkapkan di sini? Coba sekarang lanjut. Satu orang lagi ya. Siapa? Anika? Ya. Dari segala sesuatu ini nanti baru dari sini sampai ke belakang. Ya. Nah. Udah buka mic-nya enggak itu? Kalian bukan. Ya. Segala bicarakan dengan kecepatan. Seperti yang melihat sesuatu yang terjadi, gunakan sumber mengukurnya dan standar ini menentukan apakah ia melaksanakan sebuah rencana untuk berurusan dengan hal itu atau pendekatan apa yang harus diambil dalam berurusan dengan hal dan situasi tersebut. terus. Ia tidak bersikap acuh tak acuh atau tidak berperasaan terhadap segala sesuatu. Sebenarnya justru sebaliknya. Ada ayat di sini yang mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Akhir semua makhluk hidup sudah ada di hadapanku karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka, maka aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ketika Tuhan mengatakan ini, apakah yang ia maksudkan ia menghancurkan hanya manusia? Tidak. Tuhan berkata ia akan menghancurkan semua makhluk hidup dari daging. Mengapa Tuhan menginginkan kehancuran? Ada penyingkapan lain dari watak Tuhan di sini. Di mana Tuhan ada batas kesabarannya terhadap kerusakan manusia, terhadap kenajisan, kekerasan, dan pemberontakan manusia. Semua yang berdaging. Oke. Lanjut lagi. Apakah batasnya? Apakah batasnya? Batasnya seperti yang Tuhan katakan. Tuhan memandang bumi itu dan melihat bumi memang sudah rusak karena semua manusia sudah berdosa dalam cara hidupnya di bumi. Apa yang dimaksud dengan perasa? Karena semua manusia sudah berdosa dalam cara hidupnya di bumi. Artinya semua makhluk hidup, termasuk mereka yang mengikuti Tuhan, mereka yang memanggil nama Tuhan, mereka yang pernah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, mereka yang secara lisan mengakui Tuhan dan bahkan membenci Tuhan, begitu perilaku mereka penuh dengan kerusakan dan terlihat oleh Tuhan, dia harus menghancurkan mereka. Itulah batas Tuhan. Oke. Lihat, itulah batas Tuhan. Perhatikan di sini saudara ya. Jadi semua, dulu bayangan kita kan semua sudah rusak. Bayangan kita yang rusak itu adalah kejahatan yang terlihat gitu. Jadi kalau gambaran kita sekarang orang dulu itu, wah pokoknya kenapa sampai itu? Karena rusak benar katanya. Sementara di sana ada juga orang yang memanggil Tuhan. Karena sejak di Kejadian pasal 5 itu ya kalau nggak salah ya. Jadi disitulah orang sudah mulai memanggil nama Tuhan kembali. Sudah ada orang yang persembahkan korban. Karena itu kan kejadian itu kan berulang terus saudara. Kan Habel aja sudah mempersembahkan korban. Itu pasti berulang. Jadi mereka sudah memanggil nama Tuhan di mana-mana. Pada waktu itu belum ada namanya umat pilihan. Tapi sudah rusak benar. Semuanya sudah rusak benar. Itu langsung saudara. Bukan perasaan. Jadi benar-benar dia memperhatikan kerusakannya. Nggak bisa kayak gini. Tapi lihat. Kalau kita mengetahui esensi Tuhan saudara ya. Kalau kita mengetahui esensinya. Jadi setiap hal yang dia lakukan itu saudara. Kalau sekarang kita mandang. Oh kalau pandangan orang kan selalu begini. Oh Tuhan sudah mau datang. Bertobatlah. Seolah-olah orang yang mengatakan ini sudah bertobat dia. Seolah-olah kalau teriak-teriak dia, oh bertobat tuh, sudah datang, aku datang mimpi. Seolah-olah dia sudah selamat. Si orang itu. Makanya ketika dia lihat orang berdosa gitu, rasanya wah dia sudah mau hukum. Padahal mungkin dia juga akan termasuk dalam penghukuman itu. Makanya saudara, kedatangan Tuhan mengangkat mereka. Pikir mereka itu, jadi mereka gak pernah. Sebetulnya orang-orang itu justru yang tidak bertobat. Jadi orang-orang itu pikir kalau mereka sudah menyanyi, nyanyi tentang kedatangan Tuhan, Romahu Tuhan, rasanya mereka pikir mereka itu sudah kan, mereka benar-benar sudah milik Tuhan. Padahal keadaan mereka sama seperti orang berdosa yang lain. Lebih parah mungkin. Karena mereka membenarkan diri mereka di atas orang lain. Mereka nggak gentar. Kalau seseorang tidak gentar,
Apa bedanya dengan Habel yang terus menuntut supaya Tuhan menghukum Kain. Sementara pada waktu itu saudara, Habel tidak tahu tentang Tuhan itu. Kan tidak tahu ceritanya. Kenapa Kain jadi seperti itu? Kan Habel tidak tahu. Permasalahan apa yang terjadi? Mereka tidak tahu bapak mereka kayak mana. Nggak tahu kan? Sama dengan orang-orang yang sekarang seperti itu. Menyuruh orang bertobat. Dirinya nggak dia lihat. Ada nggak kegentaran akan Tuhan di dalam dirinya? Adakah takut akan Tuhan dalam dirinya? Ketika kita dihakimi dan dihajarlah, baru kita sadar akan diri kita sendiri. Iya Tuhan. Tragis sekali hidup kami ini Tuhan. Kan seperti itu kan Yesaya. Aku tinggal, celakalah aku tinggal di negeri yang najis bibir katanya. Seperti itulah orang yang melihat Tuhan saudara. Jadi nanti lihat bagaimana. Kan kalau kita lihat nanti bagaimana Tuhan juga menyelamatkan mereka saudara. Ya kan? Tapi apakah kita pernah berpikir? Yang kita bayangkan saudara, jahat semua orang yang ada di zamannya Nuh itu. Ya kan? Jahatnya kayak apa sih? Kalau Tuhan katakan sudah rusak, apanya yang rusak? Sama dengan sekarang saudara. Apanya sebetulnya yang rusak manusia itu? Apanya yang rusak? Yang paling fatal adalah kita tidak pernah mengakui Tuhan. Kita tidak pernah menghormati Tuhan. Itu yang paling parah. Kita selalu punya gagasan kita, kehendak sendiri. Kita nggak pernah mau tunduk kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang sedang diruntuhkan dari dalam pikiran manusia. Kalau Tuhan katakan dia ingin menyelamatkan semua manusia, kenapa rupanya? Apa kita iri? Kalau Tuhan mau menyelamatkan orang-orang di luar agama kita, apa kita menyalahkan Tuhan? Iya. Dia Tuhan menampakkan diri kepada semua orang di akhir zaman ini. Semua orang akan mendengarkan firman Tuhan dan hidup oleh firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ulang lagi Kak Kes ya.